Pemirsa, kembali lagi bersama saya Dewi Neri dalam program Bisnis Bali News. Pemirsa, saat ini saya tengah berada di Pelaga, di Petang bersama dengan salah satu petani dari pemirsa. Dapat kita lihat juga bagaimana dampak dari pandemi COVID-19 ini telah memukul semua elemen masyarakat, termasuk melemahnya perekonomian. Nah, saat ini saya sedang bersama salah satu petani di Pelaga, Ibu Wayan Kerti. Ibu, Om Swastiastu. Sehat, Bu? Sehat. Iya, Bu. Jadi Ibu ini punya salah satu kelompok tani khusus perempuan, Bu, ya. Ya, jadi Ibu Kerti ini juga memiliki lahan di sekitar rumah, yaitu sayur dan buah-buahan di bidang pertanian. Bagaimana, Bu, kondisi pertanian saat ini di tengah pandemi COVID-19, Bu? Sekarang mulai agak lesu. Kalau kemarin-kemarinnya kita suplai ke Tiara Dewata, ke Nusa Dua. Sekarang kalau Nusa Dua udah nggak lagi karena mungkin di sana hotel sudah mulai tutup. Terus kalau Tiara masih, tapi permintaannya udah menurun. Terus pasar lokal juga, permintaan pasar lokal sangat rendah, makanya petani jadi merugi. Ya, ya. Baik, Bu. Bagaimana dengan kelompok tani yang sedang Ibu bina? Apakah mereka terdampak juga? Kemudian apa yang sudah dilakukan, Bu? Otomatis berdampak, tapi kami dari kelompok tani Sari-Tani ini kami masih tetap berproduksi. Kami berusaha untuk menyediakan bibit kepada kelompok kami agar ke depannya kita tidak kekurangan bahan pangan. Mungkin dengan cara saya untuk agar petani itu tidak terlalu mentalnya down gitu, kita ngasihkan berapapun produksinya dia, kita berusaha ngambil kemanapun kita pasarin, kita berusaha pasarin sebagai kita sebagai, kalau saya sendiri sebagai ketua kelompoknya, biar mereka tidak putus asa. Tapi yang penting barangnya kan kita ambil. Tapi dengan demikian juga petani pasti merugi. Dengan biaya produksi tidak mencukupi. Tapi petani kita kasih semangat biar produksinya masih tetap gitu. Baik, Bu. Kemudian daya serapnya ini kan menurun ya, Bu, ya, bahkan sulit sekali. Kemudian bagaimana dengan harga untuk jual belinya, Bu? Harga juga sangat turun. Kecuali untuk Tiara Dewata, kami masih bersyukur karena Tiara Dewata masih sangat memperhatikan petani, dan dari kemarin, dari 2 bulan terakhir, termasuk permintaan termasuk meningkat di Tiara Dewata, karena kemungkinan Tiara Dewata itu satu-satunya mungkin swalayan yang masih menyediakan produk dengan harga yang murah. Kalau harga dibandingkan swalayan lain, mungkin Tiara Dewata termasuk harganya paling di bawah. Karena dengan demikian kan permintaan petani, artinya daya beli di sana masih cukup tinggi. Ya. Baik, Bu. Kemudian berapa hari sekali, Bu, manen kemudian dibawa ke Tiara Dewata untuk dijual, Bu? Kalau untuk kita 2 hari sekali, kecuali minggu kita libur, berarti 2 hari sekali petani panen dibawa ke gudang, kita bersihin, nanti kualitas yang bagus kita bawa ke Tiara, yang menengah ke bawah kita ke pasar lokal. Nanti kalau udah nggak laku di pasar lokal kita kasih babi. Ya, sampai asparagus pun pernah dikasih babi deh, yang harganya lumayan. Ya, kalau sekarang untuk asparagus ke Jakarta juga kita udah nggak jalan, cuman yang masih ke Malang aja. Ya. Bu, kemudian harapannya apa, Bu, di tengah pandemi seperti ini para petani? Ibu mungkin mewakili dari kelompok tani perempuan, Bu. Harapan kita ada perhatian dari pemerintah untuk petani kita, di mana nanti ada pembinaan yang real itu yang kita minta, bukan sekedar janji. Itu yang kita minta dari pemerintah. Dari sekian tahun yang petani yang kita udah bina, mungkin dampaknya udah dimanfaatin oleh anggota gitu. Dari pemasaran kita udah berusaha untuk pasarkan kemanapun agar terserap barang petani. Tapi mohon maaf, dari pemerintah perhatian untuk petani sangat kurang. Ya, hanya mungkin kalau kita bilang cuman janji untuk petani. Kalau dibicarakan, iya, kemarin ada pergub untuk petani, tapi nyatanya
nggak sampai di petani. Baik Bu, jadi harapannya nanti semoga didengar ya Bu oleh Ya, pemerintah. semoga Ibu Wayan Kerti sehat selalu ya Bu bersama teman-teman di kelompok tani. Pemirsa, itu tadi wawancara saya bersama dengan Ibu Wayan Kerti, salah satu petani di Pelage. Pemirsa juga dapat kami saksikan ada komunitas dari pasar rakyat yang juga ikut memanen yang nantinya akan membantu untuk memasarkan dari hasil pertanian ini. Bapak Om Swastiastu, Sosiasi Bu, dengan Bapak siapa? Nyoman Sumuarte. Baik Pak Nyoman, gimana Pak kabarnya? Sehat Pak? Baik Pak Nyoman, jadi Pak Nyoman ini ketua kelompok dari Pasar Rakyat Pak ya. Ya Kang, ya. Bagaimana Pak mulai terbentuknya Pasar Rakyat itu Pak? Pasar rakyat sebenarnya terlahir dari keprihatinan kita Iya. terhadap dampak COVID-19 ini. Itu jadi kami mau membantu petani menyalurkan produk mereka sehingga tidak ada produk yang menumpuk di tingkat petani. Apalagi pada saat dimana daya beli masyarakat turun karena banyak yang dirumahkan, terus bisnis nggak jalan dan lain sebagainya. Itu yang menyebabkan nanti serapan pasar pasti juga menurun. Dan yang terjadi adalah kemudian produk di petani numpuk, produk di perusahaan numpuk, dan petani tidak bisa jual dan mereka akan berhenti untuk melakukan produksi. Dan ini sangat berbahaya bagi kita untuk kelangsungan suplai pakan kita. Itu jadi pasar rakyat hadir di sini untuk menjadi katalis untuk membantu petani. Kemudian kami juga membantu masyarakat yang sudah tidak mampu beli makan lagi. Ini bersama teman-teman kita dibantu oleh donasi juga secara spontan. Kita juga ada kolaborasi dengan Solidaritas Pangan Bali yang bagaimana mereka melakukan masak di dapur umum dan kemudian bagikan ke masyarakat. Itu jadi kita ada bantu sebagian di sana, terus kita salurkan sehingga produk ini akan terus bisa diproduksi dan masyarakat bisa terus makan gitu. Dan kemudian nanti kita juga akan berencana karena setelah uang betul-betul tipis di masyarakat, daya beli nggak ada, maka yang harus kita lakukan adalah barter. Salah satu cara adalah pertukaran barang dari satu produsen ke produsen lain. Kemudian dari masyarakat yang masih memiliki aset seperti aset sosial ya, kesehatan, jadi dia punya tenaga, skill, kemudian ada juga mobil, motor yang nanti kita bisa manfaatkan itu di dalam proses distribusi ini, gitu. Baik Pak, kemudian ini kan hasil panennya diambil langsung dari petani Pak, kemudian akan didistribusikan, apakah melayani mungkin penjualan via online atau bagaimana Pak? Ya, kami melakukan penjualan online. Awalnya memang pasar rakyat itu kita berpikir bagaimana ya, karena kami adalah bisnis kami yang utama yaitu toko-toko dan produsen untuk home decor, souvenir. Jadi itu udah berhenti sama sekali. Jadi semua infrastruktur dari unit usaha itu kami manfaatkan untuk sini sekarang, untuk membantu masyarakat. Dan di dalam kegiatan ini kita lakukan pasaran online, tapi kita tidak mengambil net profit. Jadi kita hanya break even aja. Karena kalau kita ngambil net profit di sini, masyarakat tidak ada daya beli. Dan ini 100% kami lakukan untuk membantu petani tetap berproduksi dan masyarakat tetap bisa makan walaupun sekedar makan gitu. Jadi kita bagi-bagilah dan kemudian yang memiliki kemampuan untuk support kami harapkan juga untuk support sehingga ini tetap bisa berjalan, petani bisa berproduksi, kita tidak kelaparan gitu. Baik Pak, mungkin ada kekhawatiran ke depan Pak terkait dampak dari COVID-19 ini terhadap petani Pak? Iya, seperti saya bilang tadi, kalau produksi mereka numpuk, jadi untuk berproduksi ini kan butuh biaya, butuh pupuk, terus butuh bibit dan lain sebagainya, juga waktu, juga tenaga. Nah, kalau ini tidak tersalur dan apalagi mereka merugi, mereka akan berhenti berproduksi. Udah pasti itu sudah kepastian. Jika petani berhenti berproduksi, maka suplai pangan kita akan terhenti.
dan kelaparan akan terjadi. Ini adalah menjadi tanggung jawab kita bersama, baik itu masyarakat, terus pemerintah, pengusaha, dan lain sebagainya. Dan ini kalau kita bisa lakukan ini dengan baik, karena kita ada di daerah tropis, kita akan menjadi Bali itu akan menjadi sebuah percontohan di mana kita bisa bertahan tanpa bisnis. Untuk bertahan hidup itu kita dalam jangka panjang pun akan ada. Kekhawatiran kami adalah jika ini tidak dilakukan dan produksi petani berhenti, maka kita akan menghadapi resiko bahaya kelaparan yang nyata, yang sangat nyata sekali. Itu. Bapak, mungkin terakhir bisa disampaikan pesan kepada masyarakat yang terutama yang bergelut di bidang pertanian, Pak, agar mereka tidak berhenti untuk produksi, Pak. Ya, nah kepada teman-teman petani, kami mengharapkan tetaplah berproduksi, dan kalau ada masalah bisa kontak kami, dan kita akan berusaha untuk melakukan koordinasi dengan teman-teman yang peduli tentang hal ini, dan kita akan terus bergerak untuk bisa menyalurkan produk-produk petani, walaupun itu profitnya sedikit gitu. Jadi asal kita bisa makan aja, dan jika kita lakukan bersama-sama, kita akan menjadi sebuah pulau yang kuat, yang bisa melalui krisis COVID ini dengan baik. Dan apa yang akan terjadi di akhir masa COVID ini adalah masyarakat kita tetap sehat, COVID akan terhenti, dan jika pariwisata sudah mulai, mereka akan tidak khawatir lagi masuk ke sini, gitu loh. Nah, lain halnya kalau pada masa krisis ini masyarakat kekurangan asupan makanan, orang yang kekurangan asupan makanan rentan kena penyakit, dan COVID bisa menjalar kemana-mana. Jadi yang pertama adalah jaga kesehatan kita dengan menjaga makanan kita, makan yang sehat, petani tetap berproduksi, kita bersama-sama menghadapi ini secara gotong royong. Itu. Baik, Pak Nyomanarta, terima kasih informasinya. Ya. Sehat selalu ya, Pak. Ya, sama-sama. Baik pemirsa, demikian wawancara saya bersama dengan Bapak Nyoman Arta, Ketua dari Pasar Rakyat ya, Komunitas Pasar Rakyat yang dihadirkan di tengah pandemi COVID-19 ini. Baik pemirsa, demikian laporan kami dalam program Bisnis Bali News. Saya Dewi Yuneri, sampai jumpa.